salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini merupakan malam ke-21, ya, malam ke-21. Dan insyaallah sebagaimana tadi disampaikan sama MC, ya, kita mulai malam ini akan iktikaf dan akan mengadakan qiyamul lail, ya. Tentu ya kita mengadakan qiyamul lail ini karena semua kita berharap bisa berjumpa beribadah pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Jemaah sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ya, membuka kitab-kitab para ulama, di antaranya kitab Al-Imam Al-Ghazali Musyafatul Qulub, ya, ataupun ya kitabnya Imam Ibnu Katsir Qasasul Anbiya, maka kita akan menemukan satu kisah yang takjub yang begitu luar biasa, yang akan membuat kita takjub, yang dimana ternyata malam Lailatul Qadar yang hari ini kita cari-cari, hari ini kita incar, yang kita inginkan beribadah dalamnya, itu ternyata memiliki daripada ya latar belakang kisah yang begitu luar biasa, dan ini merupakan bentuk rahmat kasih Allah kepada kita, ya. Bayangkan Pak, kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, itu seakan-akan kita sudah beribadah selama 1000 bulan. Coba yang berani angkat tangan yang bisa beribadah selama 1000 bulan ada? Jangankan 1000 bulan, ya, 1 juz ada satu malam kita kakinya kiri kanan Pak, ya. Karena apa? Capek. Ini 1000 bulan. Maka dikisahkan dalam ya, kitab-kitab para ulama sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwasanya ketika malam Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat radhiyallahu taala anhu. Duduk bersama para sahabat. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Ya, sahabat melihat Nabi tersenyum itu nyeletuk itu. Ya Rasulullah, garangan apa yang buat Anda tersenyum? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperlihatkan, kata beliau, bahwasanya nanti pada hari kiamat itu ya seluruh nabi akan bersama umatnya mereka masing-masing, ya. Nabi Allah Musa bersama umatnya, ya. Nabi ini bersama umatnya. Namun nanti ada satu nabi yang dia datang hanya sendiri, nggak ada umatnya, nggak ada pengikutnya, ya. Kalau kita mengatakan Nabi Nuh ya paling sedikit pengikutnya, ternyata kurang tepat Pak, karena ada yang dia seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali, ya. Yang dimana nabi tersebut ya para ulama mengatakan yaitu Nabi Sam'un Al-Ghazali, ya, datang ke Indonesia jadi Nabi Samson gitu, ya, terkenal di film Samson Betawi. Maka Nabi Sam'un alaihi salatu wassalam seorang nabi ya yang Allah Subhanahu wa taala utus di kaum Bani Israel, ya, yang hari ini di wilayah Romawi. Beliau alaihi salatu wassalam ya Allah berikan mukjizat yang begitu luar biasa, ya. Beliau itu ya, seorang nabi yang memiliki rambut yang begitu panjang sekali, ya. Para orang mengatakan sampai tanah. Dan beliau memiliki pedang ajaib, ya, yang dimana pedang itu daripada rahang unta, yang sekali beliau tebas, ya, maka ribuan musuh akan mati semuanya. Maka sampai suatu ketika ya, karena begitu luar biasa kekuatan beliau, begitu luar biasa daripada ya mukjizat Allah berikan kepada beliau, maka raja yang memimpin ketika itu merasa marah, ketakutan. Ini ya siapa yang bisa mengalahkan ini? Ya Sam'un ini. Maka raja membuat sayembara. Kira-kira siapa ya di antara kalian yang mampu ya, menghancurkan Sam'un, akan diberikan ya begitu banyak imbalan ketika itu. Tidak ada yang berani. Maka dipanggillah istrinya, wahai istri yang Sam'un, ya, apakah engkau mencintai suamimu? Tentu. Tahukah engkau bahwasanya suamimu itu adalah orang yang tidak ada yang bisa mengalahkannya? Tentu saya mengetahuinya. Maukah engkau aku akan berikan emas yang begitu banyak dengan syarat engkau tangkap Sam'un, engkau bawa ke sini, kita akan bunuh dia. Nah, maka kafir istrinya. Dia menyetujui karena melihat begitu banyak daripada emas, harta, dia menyetujuinya. Maka pulanglah dia dengan membawa tali. Dia ingin mengikat daripada suaminya. Maka hari pertama dia coba mengikat suaminya. Ketika Nabi Sam'un alaihi wasallam bangun, belum melihat, gerangan apa ini?
istri mengatakan, saya ingin mengetahui kekuatan kamu itu seperti apa. Maka dengan mudah Nabiullah Sam'un melepas daripada ikatan tersebut. Sampai 3 kali 3 hari ya diikatnya tetap ya, dilepasnya daripada ikatan tersebut. Ditanyalah sama istrinya, yang dimana Allah mengatakan, jangan pernah engkau memberitahukan kepada istrimu ataupun siapapun kekuatanmu, yaitu ada di rambutmu. Maka ditanyalah, wahai suamiku, kira-kira apa yang bisa membuat engkau ini menjadi tak berdaya? Ada satu, yaitu engkau mengikat badan saya dengan rambut saya. Maka tibalah ketika Nabiullah Sam'un tertidur beliau, datang istrinya memotong rambutnya, maka diikatkan ke badannya, maka hilanglah seluruh daripada kekuatan Nabiullah Sam'un alaihi wasallam. Di bawah dada raja. Na'udzubillah, matanya keluar, dua-dua dikeluarkan. Ya, telinganya ya digunting dilepaskan, begitu juga dengan kaki dan tangannya ya. Maka melihat keadaan tersebut seperti itu, Allah mengutus Jibril alaihi wasallam ya, beritahukan kepada hambaku apa yang dia inginkan. Maka Nabiullah SAW mengatakan, saya ingin mengembalikan kekuatan saya. Maka Allah pun mengembalikan kekuatannya, sehingga apa? Sehingga beliau pun menghancurkan daripada seluruh raja ketika itu, raja-raja ketika itu. Dan beliau pun bersumpah, demi Allah, saya setelah ini akan berjihad selama 1000 bulan, akan sholat malam selama 1000 bulan, dan saya akan berpuasa selama 1000 bulan. Maka sahabat radhiyallahu taala anhu mendengar daripada pernyataan tersebut ya, merasa terharu ya, sedih, terharu. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, adakah di antara kita yang mampu beribadah seperti ya demikian lamanya, berjihad selama 1000 bulan, sholat selama 1000 bulan, dan puasa selama 1000 bulan? Maka Nabi SAW terdiam. Turunlah Jibril alaihi wasallam dengan membawa ya 5 ayat daripada surat Al-Qadar. Dan ini merupakan kabar gembira bagi kita umatnya. Kita tidak perlu beribadah selama 1000 bulan. Kita tidak perlu berperang selama 1000 bulan, apalagi berpuasa selama 1000 bulan. Cukup kita mengejar daripada malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kemuliaan apa yang Allah berikan lagi pada kita, Pak? Bahkan di hadis lain Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man qama lailatal qadri ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita mampu berdiri ya ketika datang daripada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita yang telah berlalu. Maka jangan sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, merupakan rahmat kasih yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita sadar diri, Pak. Ya, kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, ya, dari postur badan kita begitu kecil, ya, umur kita begitu pendek, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan-kemuliaan lebih-lebih pada bulan Ramadan, wabil khusus 10 malam terakhir ini. Maka bagaimana kita niatkan ya diri kita, ya anak-anak keluarga kita untuk menghidupkan daripada 10 malam terakhir ini. Ya, kalau nggak bisa ya 1 malam full tidak masalah, yang minimal ya sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir kita niatkan. Ya, jangan sampai 10 malam terakhir ini hanya lewat begitu saja. Ya, sehingga siapa yang dia ini melewatkan daripada malam Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya, inayahnya, hidayahnya kepada kita untuk bisa sama-sama ya, beribadah di malam penuh dengan kemuliaan yang ya, kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.